Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diah. Saya dari kelas Sosiolinguistik B semester 6 yang saat ini diampu oleh Bapak Abdul Hanan. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang sedang pandemi corona, jadi kita melakukan kuliah jarak jauh pula. Dan saat ini saya mendapatkan tugas dari dosen sosiolinguistik yaitu Bapak Abdul Hanan untuk mereview sebuah video yang beliau share linknya di @modo dan meretail kembali, menceritakan ulang apa yang kita tangkap, apa yang saya tangkap dari video tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia, lalu diupload dalam bentuk video, lalu diupload kembali di YouTube. Ya, jadi ini salah satu tugasnya. Jadi dalam video tersebut yang berdurasi kurang lebih 8 menit disampaikan oleh Dr. Profesor Anthony Pym. Beliau berasal dari Australia. Beliau ini seorang penerjemah yang profesional. Dalam video tersebut kurang lebih membicarakan tentang sosiolinguistik, yang beliau beri judul video tersebut itu What is Sociolinguistic. Pada awalnya beliau membicarakan tentang variasi sendiri itu. Memang dalam video tersebut beliau tidak menjelaskan panjang mengenai variasinya, namun di video beliau pula yang video lain juga beliau menjelaskan bahwa variasi variasi itu adalah ide yang sangat sederhana dan bagus, namun sulit untuk dimengerti. Beliau menyontohkan variasi itu dengan nama. Nama ini kan yang membedakan kita dari yang lain. Nama ini yang menandai satu hal atau satu benda dari benda yang lainnya. Tapi nama ini juga tidak mungkin hanya kita yang, kalau manusia ini tidak mungkin hanya kita yang memiliki. Pasti di luaran sana ada nama yang sama pula. Nah, beliau bilang inilah pembahasan yang menarik gitu. Saya contohkan seperti saya Halimatus Sa'diah. Ibu saya memanggil saya dengan sebutan ya, iya. Sedangkan mungkin di luar sana ada seseorang juga yang dipanggil dengan sebutan iya, bahkan mungkin dengan konotasi arti yang berbeda gitu. Bukan hanya nama orang atau nama benda, tetapi mungkin itu bisa, ya, artinya bisa berbeda lagi, namun tetap iya gitu. Nah, itu. Tetapi apabila ibu saya yang memanggil dengan sebutan iya, nah maka itu pasti tertuju, iya tersebut pasti tertuju kepada saya, karena saya anaknya dan ibu saya mengenal iya itu sebagai panggilan untuk saya. Nah gitu. Jadi ini tuh kalau Profesor Anthony bilang itu seperti jaringan rahasia gitu, yang mengisolasikan seseorang yang akan memanggil saya tuh iya gitu. Nah, beliau mengatakan pula bahwa bahasa pun demikian, walaupun variasinya berbeda, tetapi rujukannya tetap sama. Ketika kita belajar variasi sosiolinguistik, variabel itu dapat ditarik menjadi dua jenis katanya. Yang pertama itu ada
linguistik variabel, dan yang kedua itu ada sosial variabel. Mengenai linguistik variabel itu sendiri, dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa linguistik variabel itu adalah hal-hal yang mengubah bahasa dalam beberapa tingkatan linguistik. Mungkin seperti yang sudah kita pelajari, contohnya itu seperti fonetik yang membicarakan suatu bunyi yang dihasilkan oleh manusia, fonologi yang menganalisis bunyi yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia, morfologi yang membahas struktur atau bentuk kata, sinteks, hubungan kata dengan kata lainnya, semantik ataupun pragmatik yang mempelajari tentang makna dalam hubungannya dengan situasi pengujar. Nah, itu kurang lebih yang beliau katakan mengenai linguistik variabel itu seperti itu. Lalu yang kedua itu ada sosial variabel. Sosial variabel ini contohnya seperti usia, pekerjaan, hobi, agama, gender. Itu untuk sosial variabel. Nah, jenisnya itu ada yang dinamakan domain. Mungkin ya kita sudah pernah mendengar domain itu apa. Kalau dalam sosiolinguistik, domain ini benar-benar mengacu pada benar-benar mengacu pada satu situasi, satu kondisi. Kalau dicontohkan itu misalnya seperti domain family atau the home. Nah, dari domain kata family atau the home tersebut, ya merujuknya pasti hanya dari kata itu merujuknya ya pasti ke rumah atau ke keluarga. Nggak mungkin kita berbicara family atau the home tetapi kita berpikirnya ke masjid atau ke olahraga. Tidak mungkin seperti itu. Ya berbeda lagi kalau kita mengatakan itu olahraga atau sport atau gereja. Tidak mungkin kita mengatakan domain sport tetapi kita membayangkan rumah atau makanan. Nah, itu berbeda lagi. Nah, itu yang dinamakan domain. Nah, dikatakan juga bahwa berarti kalau kita pindah dari berbagai domain, hanya itu anak-anak muda zaman sekarang yang banyak mengadopsi kosakata baru. Nah, itu contohnya mungkin seperti itu ya. Akan banyak kosakata baru, domain baru, tapi rujukannya tetap sama gitu. Walaupun berbeda-beda domain. Lalu dikatakan juga dari banyaknya domain tersebut mungkin kita akan mempunyai banyak nama. Misalnya saya punya teman SMP saya itu memanggil saya dengan Sa'diah. Saya punya teman SMA juga memanggil saya berbeda lagi, memanggilnya itu Halimatus misalnya. Dan sekarang saya mempunyai teman kuliah memanggil saya Halimah. Nah, tetapi rujukannya tetap saya. Tetapi karena berbeda tempat dari SMP, SMA sampai kuliah, maka domain yang saya miliki itu banyak. Seperti itu kurang lebih. Profesor Anthony juga mengatakan bahwa ahli bahasa sosial di Amerika, William dari Universitas Pennsylvania, di mana beliau ini mengamati cara berbahasa Inggrisnya orang Amerika itu berubah khususnya di lingkungan urban.
Jadi berbahasanya itu menurut pada ras, persamaan ras kalau di sana. Selain itu, selain pada berbedanya bahasa karena ras tersebut, juga karena perubahan demografi dari kota-kota di Amerika. Nah itu contohnya dari jenis sosiolinguistik. Berbeda lagi jika di UK. Kalau di UK ini ras itu tidak seperti isu-isu seperti di kita gitu. Seperti di kita itu isu-isu yang cenderung diteliti gitu. Kalau ras itu, kalau di UK itu apabila laki-laki atau perempuan itu menggunakan bahasa yang berbeda, maka kelas pun berbeda. Jadi di sana tidak dominan membicarakan ras, tetapi ya yang menjadi stratifikasi itu adalah bahasanya yang membedakan kelas mereka, bukan dari ras tetapi dari bahasa. Mungkin ini juga salah satu pengaruh dari sistem di sana kan masih kerajaan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu juga tergantung pada tempat di mana kita tinggal. Ya mungkin itu saja dari saya review mengenai video tersebut. Buat kalian kita semua tetap jaga kesehatan and stay at home. Semoga keadaan lekas membaik. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu saja dari saya review mengenai video tersebut. Buat kalian kita semua tetap jaga kesehatan and stay at home. Semoga keadaan lekas membaik. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.